Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang topologi jaringan komputer. Ada beberapa pembahasan materi yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan 9 ini, mulai dari konsep dari topologi itu sendiri, konsep dari topologi itu apa. Selanjutnya saya akan bahas tentang jenis topologi jaringan. Jenis secara garis besar, jenis topologi di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada topologi fisik, selanjutnya ada topologi jaringan logis. Ini yang nantinya akan saya bahas di materi kedua di pembahasan kali ini. Selanjutnya saya akan fokus ke topologi logis yang terdiri dari beberapa topologi, yaitu topologi bus, ring, star, tree, dan mesh. Berikutnya saya akan bahas tentang kelebihan dan kelemahan dari topologi jaringan tersebut. Oke, kalau berbicara tentang topologi jaringan, pada prinsipnya topologi jaringan itu sendiri merupakan suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua buah komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusunan jaringan, yaitu contohnya node yang saling terhubung, atau contohnya linknya, atau nanti media transmisinya. Selanjutnya ada workstation atau yang biasa disebut dengan klien. Ini kalau berbicara tentang topologi jaringan. Pemilihan topologi jaringan di sini didasarkan pada skala jaringan. Ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan untuk menentukan topologi jaringan itu sendiri, mulai dari skala jaringannya. Selanjutnya tentunya ada biaya yang harus dikeluarkan, tujuan dan penggunaan dari jaringan tersebut nanti seperti apa. Ini kalau berbicara tentang kenapa kita harus mempelajari tentang topologi jaringan. Oke, jenis-jenis topologi jaringan secara garis besar, jenis topologi jaringan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada topologi fisik, yang kedua ada topologi logis. Maksudnya apa? Topologi jaringan fisik mengacu pada koneksi fisik yang terlihat, interkoneksi antar node, jaringan kabelnya nanti seperti apa, dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan topologi jaringan fisik. Selanjutnya ada topologi jaringan logis. Lalu topologi jaringan logis di sini lebih cenderung lebih abstrak dan strategis, mengacu pada pemahaman konseptual tentang bagaimana nanti jaringan diatur dan bagaimana data nanti bergerak dari satu device ke device yang lainnya. Ini kalau berbicara tentang topologi jaringan logis. Oke. Untuk topologi jaringan logis ada beberapa jenis topologi yang nantinya bisa kita gunakan. Sekarang kita fokus ke topologi jaringan logis. Ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas di topologi jaringan logis itu sendiri, mulai dari topologi bus, selanjutnya ada topologi ring, ada topologi star, ada topologi tree, selanjutnya ada topologi mesh. Ini beberapa jenis topologi yang ada di topologi jaringan logis itu sendiri. Selanjutnya nanti akan saya bahas tentang karakteristik, selanjutnya kelebihan dan kelemahan dari masing-masing topologi itu sendiri. Oke, saya mulai dari topologi bus. Topologi bus di sini merupakan sebuah topologi jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisi, yang mana kabel ini dijadikan pusat dari komputer klien dan server. Oke, analoginya seperti pipa air, gampangnya deh. Seperti pipa air, kalau contohnya ada pengguna yang nantinya akan butuh jaringan pipa air tersebut, contohnya tentunya kan nanti akan dipotong, selanjutnya akan ditambahkan contohnya pipa yang model T, ini contohnya. Selanjutnya baru nanti akan dihubungkan ke klien tersebut. Oke, topologi bus merupakan topologi yang paling simpel. Kenapa? Karena semua terpusat pada satu kabel. Ada plus minusnya sih sebenarnya. Bisa diibaratkan topologi bus ini seperti sistem pada angkutan transportasi bus yang mempunyai halte dan jalan raya. Ini kalau berbicara tentang topologi bus. Jalan raya disebut dengan kabel pusatnya atau kabel yang dijadikan pusat dari komputer klien dan server. Kabel bisa diibaratkan sebagai jalan raya dan halte diibaratkan sebagai komputer klien dan server. Oke, contoh selanjutnya saya bahas tentang karakteristik dari topologi bus. Yang pertama, setiap komputer pada topologi bus akan terhubung dengan kabel utama. Selanjutnya pada ujung kabel terdapat 50 ohm konektor nantinya.
Selanjutnya tidak membutuhkan peralatan aktif untuk menghubungkan masing-masing komputer. Ini karakteristik dari topologi bus itu sendiri. Pada topologi bus menggunakan kabel koaksial biasanya dan menggunakan konektor BNC tipe T. Ini kalau memang kita akan menghubungkan ke klien contohnya. Selanjutnya jika kabel utama putus, maka akan terjadi gangguan pada setiap komputer karena kabel sebagai pusat dari jaringan. Nggak enaknya kalau kita menggunakan topologi bus, kalau memang kabel utamanya putus, otomatis nanti semua komputer akan mengalami gangguan. Kenapa? Karena kabel utamanya tersebut ibaratnya jalan rayanya. Oke, pada topologi bus cenderung sulit untuk melakukan pelacakan kerusakan. Ini minusnya dari topologi bus itu sendiri. Contoh topologi jaringan bus, contohnya seperti ini. Ini yang disebut dengan jalur utamanya. Kabel ini disebut dengan jalur utamanya. Kalau contohnya workstation A, workstation B, dan workstation C, PC A, PC B, atau PC C, atau PC D pengen terhubung ke jaringan, tentunya di sini nanti akan dipotong nih kabelnya, akan dipotong. Selanjutnya akan diberikan T-konektor biasanya, akan diberikan T-konektor agar nanti jaringan tetap kabel jaringan nanti tetap saling terhubung. Selanjutnya klien nanti bisa terhubung juga ke jaringan tersebut. Contoh dari topologi bus seperti yang ada di depan ini biasanya menggunakan kabel koaksial biasanya. Nah ini untuk konektor yang biasa digunakan di topologi jaringan bus. Kalau memang contohnya akan menghubungkan klien, biasanya yang dibutuhkan adalah BNC T-konektor. Tapi kalau untuk yang penutup biasanya kita bisa menggunakan BNC barrel konektor contohnya. Ini contoh dari topologi jaringan bus. Oke, ada beberapa keunggulan kalau kita menggunakan topologi bus. Yang pertama, pengembangannya mudah. Pengembangan jaringannya mudah atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation yang lainnya. Yang kedua, hemat dalam penggunaan kabel. Yang ketiga, mudah dalam instalasi topologi bus karena mempunyai layout kabel sederhana. Karena yang digunakan hanya jalur utama atau kabel utama. Yang keempat, apabila terjadi kerusakan pada satu komputer, maka tidak mempengaruhi komputer yang lainnya. Kalau kliennya bermasalah, tidak mempengaruhi komputer yang lainnya. Tidak membutuhkan komponen hardware aktif seperti switch atau hub. Ini untuk yang topologi bus. Tapi topologi ini pun punya kelemahan. Kelemahan dari topologi bus, jika terdapat gangguan pada kabel pusat atau kabel utama, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Yang kedua, memiliki kepadatan pada jalur lalu lintas karena menggunakan kabel tunggal untuk pusat jaringan. Memerlukan repeater untuk jarak jauh. Yang contoh kita menggunakan kabel koaksial seperti ini. Contohnya ini yang BNCT konektor. Selanjutnya ini untuk yang konektor biasanya untuk yang penghubung ke end device biasanya, baik itu ke PC ataupun yang lainnya. Contoh penggunaan kabel koaksial di modem contohnya kalau kita menggunakan ISP First Media, contohnya dari ISP ke modem. Dari jalur utama contohnya dari jalan raya masuk ke modem biasanya menggunakan kabel koaksial. Kurang tahu sekarang mungkin sudah berubah. Selanjutnya dari modem nanti akan keluar yaitu menggunakan kabel twist pair, bisa menggunakan UTP atau menggunakan STP. Oke, ini contoh kabel penggunaan dari kabel koaksial dari ISP ke modemnya biasanya. Oke, contoh kabel koaksial di modem kurang lebih seperti ini. Ini contohnya untuk yang kabel koaksialnya. Kabel koaksialnya nanti akan dihubungkan dengan ini contohnya. Ini di perangkat modem. Oke, ini contohnya untuk penggunaan kabel koaksialnya. Kabel koaksialnya ada di sini nanti. Kabel koaksialnya selanjutnya nanti akan dikeluarkan dengan menggunakan flash Ethernet. Bisa menggunakan kabel twist pair seperti kabel STP ataupun contohnya kabel UTP. Oke, selanjutnya yang kedua ada yang namanya topologi ring. Topologi jaringan di mana setiap titik terkoneksi ke dua titik lainnya membentuk jalur melingkar berbentuk cincin. Pada topologi cincin, komunikasi data dapat terganggu jika satu titik mengalami gangguan. Jaringan FDDI mengantisipasi kelemahan ini dengan mengirim data searah jarum jam. Biasanya dari kiri ke kanan ya. Searah jarum jam seperti pergerakan jarum jam dan berlawanan dengan arah jarum jam secara bersamaan. Oke, karakteristik dari topologi ring, yang pertama setiap komputer atau node saling terhubung secara langsung atau satu sama lainnya. Yang kedua, proses pengiriman data pada satu waktu hanya dapat dilakukan oleh satu node dan proses pengiriman satu jalur.
Yang ketiga, jenis kabel yang digunakan pada topologi ring ini umumnya menggunakan kabel UTP biasanya. Kerusakan pada salah satu not maka akan berpengaruh terhadap not yang lainnya. Ini sisi positif, sisi negatifnya. Contoh topologi ring seperti yang ada di depan ini. Minimal contohnya di masing-masing device biasanya harus ada 2 fase Ethernet biasanya atau LAN. Kelebihan dari topologi ring yang pertama mudah dalam perancangan dan mengimplementasikannya. Memiliki performa yang lebih baik kalau dibandingkan dengan topologi bus. Yang ketiga memiliki kemudahan dan melakukan konfigurasi dan melakukan instalasi perangkat baru. Keempat, mudah dalam melakukan diagnosa dan pengisolasian kesalahan dan kerusakan pada jaringan. Yang kelima tentunya hemat kabel. Selanjutnya keenam, tidak akan terjadi tabrakan data dalam pengiriman karena dalam satu waktu hanya satu node yang dapat mengirimkan data. Jadi gantian. Cuman ada kelemahannya, jika terjadi kerusakan pada satu node, maka akan mengganggu ke seluruh jaringan. Kalau salah satu klien bermasalah ya semuanya nanti akan kena. Karena dia akan bergerak seperti arah jarum jam. Pengembangan jaringan kurang fleksibel. Kenapa? Karena untuk memindahkan, menambahkan, dan mengubah perangkat jaringan dapat mempengaruhi seluruh jaringan itu sendiri. Komunikasi data memiliki ketergantungan pada jumlah node yang terdapat pada jaringan. Contohnya cenderung lebih sulit untuk dikonfigurasi kalau dibandingkan dengan topologi star. Memerlukan penanganan dan pengelolaan khusus. Ini kelemahan dari topologi ring. Yang ketiga ada topologi jaringan star. Topologi star bisa disebut dengan topologi bintang karena bentuk topologinya yang menyerupai bintang biasanya. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan komputer yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Jenis topologi jaringan star ini termasuk ke dalam topologi jaringan dengan biaya sedang biasanya. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik dari jaringan star. Topologi star, setiap node pada jaringan akan berkomunikasi secara langsung dengan central node. Bisa switch atau hub biasanya. Topologi star mudah untuk dikembangkan. Kenapa? Karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung ke central node. Jika terjadi kerusakan atau gangguan pada salah satu node, maka akan berpengaruh pada node itu sendiri dan tidak berpengaruh ke node yang lainnya. Pada instalasi topologi star dapat menggunakan contohnya kabel UTP karena hanya menghandle satu traffic node. Cuman topologi ini pun punya kelemahan. Contoh topologi star, contohnya seperti ini, di tengah ada switch atau hub yang nantinya akan dihubungkan ke masing-masing klien. Oke, jadi masing-masing node di sini atau masing-masing klien di sini, contohnya dia akan terhubung ke konsentrator di sini dengan menggunakan media transmisi kabel, menggunakan kabel UTP ataupun kabel STP. Oke, keunggulan dari topologi star, jika terjadi kerusakan pada satu saluran, maka hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut. Yang kedua, topologi star memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Ketiga, memiliki ketahanan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Yang keempat, penambahan dan pengurangan device itu mudah dilakukan. Memiliki akses kontrol yang terpusat yaitu node. Selanjutnya, mudah dalam mendeteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengelolaan jaringan. Ini keunggulan dari topologi jaringan kalau kita menggunakan topologi star. Tapi ada minusnya juga. Kalau konsentratornya, switch atau hub-nya mengalami kerusakan, seluruh rangkaian akan terganggu. Banyak dalam pemakaian kabel, agak boros memang untuk pengkabelnya. Hub atau switch menjadi elemen kritis karena menjadi kontrol pusat. Hub atau switch memiliki peran yang sangat sensitif sehingga ketika terdapat masalah dengan hub atau switch maka jaringan akan down. Gitu. Jaringan yang dibangun tergantung pada terminal pusat. Ini kelemahannya jika menggunakan hub switch dan lalu lintas data padat maka dapat menyebabkan jaringan menjadi lambat nantinya. Biaya yang dikeluarkan lebih mahal kalau dibandingkan dengan topologi bus dan topologi ring. Selanjutnya kita masuk ke topologi tree. Topologi tree di sini merupakan extended atau penggabungan dari topologi star dengan topologi bus. Secara hierarki penyusunan topologi tree di sini merupakan kumpulan dari topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau yang biasa disebut dengan backbone. Namun saat ini topologi tree merupakan kumpulan topologi star yang memiliki hierarki sehingga antara hierarki ada aturan masing-masing. Oke, untuk karakteristik dari topologi tree, komunikasi data yang berjalan dalam jaringan dilakukan melalui switch atau hub. Hub berperan atau switch berperan sebagai pusat kendali dalam jaringan, mempunyai kabel utama yang nantinya disebut dengan backbone sebagai penghubung jaringan itu sendiri. Ada kelebihan kalau menggunakan topologi tree, cocok diterapkan pada jaringan komputer dengan skala besar. Pada topologi pohon ini memungkinkan penggunaan jaringan point to point biasanya.
mudah dalam melakukan identifikasi dan isolasi jika terjadi kerusakan pada jaringan. Ini kelebihannya. Jika terjadi kerusakan pada salah satu node, maka tidak akan berpengaruh ke node yang lainnya. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya topologi pohon ini memiliki ketergantungan secara menyeluruh terhadap switch atau hub. Jika terjadi kerusakan pada hub, maka seluruh jaringan akan terganggu. Hampir sama seperti topologi star sih sebenarnya. Komunikasi antara komputer dalam satu jaringan tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan dia harus melewati hub atau switch, sehingga data mengalir sedikit lebih lambat. Topologi pohon ini terbilang sulit dalam perawatannya karena banyak perancangan node. Ini kekurangan dari topologi tree. Ini contoh implementasi dari topologi tree contohnya. Yang berikutnya ada topologi mesh. Topologi mesh di sini menerapkan hubungan antar sentral saat penuh. Jumlah saluran harus disediakan untuk membentuk jaringan. Mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1, N-1. N di sini jumlah sentralnya berapa. Tingkat kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatnya jumlah sentral yang nanti akan terpasang. Dengan demikian, di samping kurang ekonomis juga relatif mahal dalam pengoperasiannya. Oke, untuk karakteristik dari topologi mesh, perangkat saling terhubung satu sama lainnya. Yang kedua, kabel yang digunakan untuk mengkomunikasikan langsung ke node lainnya dalam jaringan yang terbilang cukup banyak nantinya. Pada setiap node setidaknya memiliki lebih dari 2 port input. Berarti yang kita butuhkan adalah minimal ada dua LAN card atau fast Ethernet. Konfigurasi pada setiap node yang berbeda dalam komunikasi. Ini contoh dari topologi mesh yang memang semuanya saling terhubung satu sama lainnya, cuman sangat menjelimet gitu. Ada kelebihannya. Oke, untuk topologi mesh di sini punya kelebihan. Yang pertama, memiliki hubungan dedicated link yang menjamin data langsung dikirim ke komputer tujuan. Topologi mesh memiliki sifat ribas, yaitu jika terjadi gangguan pada koneksi komputer A dengan komputer B karena kerusakan kabel koneksi link antara A dan B contohnya. Pada topologi mesh, privasi dan security terjamin karena komunikasi yang terjadi antara dua komputer tidak dapat diakses oleh komputer yang lainnya. Mudah dalam mengidentifikasi masalah kerusakan koneksi antar jaringan. Tapi ada kekurangannya juga. Yang pertama, membutuhkan banyak kabel. Yang kedua, sulit untuk melakukan instalasi dan konfigurasi karena setiap komputer harus terkoneksi secara langsung. Yang ketiga, jaringan komputer dengan topologi mesh sangat banyak menggunakan kabel dan diperlukan ruangan yang cukup besar untuk membangun jaringan tersebut. Contohnya, ini kekurangan dari topologi mesh. Oke, contoh implementasi dari topologi yang ada di lapangan, contohnya kalau nanti kita lihat contohnya kalau memang pengen kita gambarkan, contohnya nanti kita bisa bangun contohnya seperti yang ada di depan ini. Contohnya jaringan internet yang ada di salah satu institusi dari ISP, ada kabel masuk ke modem contohnya, selanjutnya nanti akan masuk ke router board contohnya. Baru selanjutnya akan dikeluarkan di sini ada proxy, ada server proxy, selanjutnya akan dikeluarkan ke switch, baru nanti akan dibagi ke klien. Ada lagi contohnya yang lebih rumit lagi, contohnya ini contoh topologi jaringan yang ada di lapangan. Di dalam contohnya ada beberapa server, ada web servernya, ada file servernya, ada print server, dan ada beberapa file server yang dibagi ke masing-masing ruangan. Ini contoh implementasi dari topologi jaringan yang ada di lapangan. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.